Lalu sekarang kita akan melihat adabul ilmi wal muta'allim. Adab mengaji atau adab mencari ilmu. Apa adab-adab yang harus kita pasang sebelum kita ngaji? Jadi kesempurnaan adab itu akan menentukan kesempurnaan ilmu yang kita miliki. Banyak pesantren-pesantren di majelis-majelis itu yang sekarang jadi kiai besar, jadi syekh-syekh besar. Ilmunya sedikit, tapi adabnya tinggi kepada ilmu, Allah akan belajar. Dan banyak sekali orang-orang yang mempunyai ilmu banyak, adabnya nggak ada. Les adabnya itu. Allah hinakan diri. Nah, kita misalnya ngaji cuma seminggu 2 kali 3 kali, tapi kita mempunyai adab yang tinggi yang bagus. Insya Allah ilmu kita barokah. Apa adab yang harus kita pasang yang pertama kali ketika kita ngaji adalah taqdimu taharatin nafsi an tadmumil sifati wa radha'il akhlaqi. Mendahulukan kebersihan diri kita, jiwa kita, an tadmumis sifati, dari sifat-sifat yang tercela, wa radha'il akhlaqi, dan akhlak-akhlak yang rendah. Jadi niat atau adab yang harus kita pasang ketika kita mencari ilmu adalah menghilangkan sifat-sifat akhlak-akhlak yang rendah. Agar apa? Agar kita bisa menerima ilmu itu dengan mudah. Nah, akhlak yang harus kita pasang sedari awal untuk mencari ilmu adalah mengosongkan dulu ilmu kita. Kosongkan dulu gelas kita. Ketika gelas kita kosong, maka akan diisi air yang baru. Kalau gelas kita penuh, nggak mungkin diisi air yang baru. Begitupun kita ngaji. Pertama kali kita ngaji, duduk di majelis ilmu, kosongkan dulu pikiran kita, kosongkan dulu ilmu kita, simpan dulu pengetahuan kita, agar pulang dari majelis ilmu itu kita mendapatkan ilmu yang baru. Salah satu penyebab ilmu kita nggak bertambah, nggak barokah, adalah hadir di majelis ilmu dengan membawa ilmu. Akhirnya kita banding-bandingkan. Kita banding-bandingkan ilmu yang kita miliki dengan ilmu yang kita dengarkan mungkin saat ini. Dibanding-bandingkan, itu nggak bakal masuk ilmu itu. Jadi harus mengosongkan dulu gelas, mengosongkan dulu pengetahuan kita. Setelah kosong baru Allah akan isi dengan ilmu yang baru. Jadi ngaji bukan hanya tentang transfer ilmu, bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga adalah tempat untuk mentransformasikan atau mentransfer karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Maka syarat ilmu itu ada yang namanya talaqi. Talaqi itu bertemu langsung. Dengan bertemu langsung, bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi juga kita mampu mencontoh guru kita. Pendidikan yang paling efektif adalah pendidikan pesantren. Kenapa? Selain ilmu diberikan oleh sang guru, si santri itu bisa melihat langsung bagaimana sang guru itu sehari-hari bagaimana dalam melayani tamu, dalam melayani istrinya, dalam melayani anak, dalam melayani masyarakat, dalam ibadah, dalam nanti bangunnya bagaimana, nanti malamnya seperti apa. Itu si santri bisa melihat langsung. Akhirnya pulang dari pesantren itu bukan hanya ilmunya yang nambah, tapi akhlaknya juga bertambah. Lalu kenapa bisa sekolah-sekolah tidak bisa mencetak seperti itu? Karena sang guru hanya memberikan ilmu. Soal adab, soal pendidikan karakter itu dibiarkan, diabaikan. Akhirnya anak kita semakin pintar, semakin cerdas, akhlaknya semakin nggak ada. Karena nggak ada yang bisa ditiru, nggak ada bisa yang dicontoh. Berbeda dengan pesantren, 24 jam dia bertemu dengan kiainya. Kalau kiainya jarang keluar. Tapi sekarang banyak pesantren yang kiai banyak keluarnya, ceramahnya dibanding ngajar di pondoknya. Akhirnya sama aja. Gak ada bedanya pesantren dengan sekolah. Sampai mau ketemu salaman sama kiainya itu susah. Karena si kiainya lebih senang ngajar di luar. Apalagi bulan Maulid, full day, 30 hari bahkan 40 hari sudah terus juga. Sehingga santri di omongan pesantrennya jarang diperhatikan. Yang kedua, niat mencari ilmu adalah atau adab mencari ilmu adalah qat'ul ala'i syaghilatis sharifat. Menghilangkan ala'i, hambatan-hambatan yang membuat kita sibuk dan yang membuat kita berpaling dari ilmu. Jadi sebelum hadir di majelis ilmu harus menghilangkan seluruh hambatan-hambatan. Baik hambatan masalah duniawi, masalah di keluarga, masalah di rumah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Punya utang simpan di rumah, punya masalah simpan di rumah, punya masalah ini masalah itu simpan semua di rumah.
Begitu hadir di majelis ilmu, kosongkan dulu semua. Agar apa? Agar hati kita tidak berpaling dari majelis ilmu. Kita punya banyak masalah misalnya, lalu kita pergi jalan-jalan. Masalahnya kita simpan di rumah atau kita bawa jalan-jalan. Kan kita simpan, refreshing, merefresh, menjeda sedikit kehidupan kita. Tapi kalau untuk ngaji, semua masalah dibawa. Sehingga ngajinya culang-culang ke buku. Balik membuat jam, kemudian membuat balik. Karena masalah yang di rumah dibawa ke majelis ilmu. Nah, dompet ibaratnya adalah tempat uang. Ini filosofis. Dompet adalah tempat untuk menyimpan uang. Tidak mungkin kita menyimpan uang di sepatu kan? Lalu sepatu adalah tempat untuk menyimpan kaki. Tidak mungkin kita pakai sepatu di tangan kita. Semua kita tahu tempat-tempat baju naruhnya di lemari, uang naruhnya di dompet, kaki, sepatu naruh bukan. Tapi untuk masalah ini, semua masalah itu kita simpan pada satu tempat. Di mana? Di hati kita. Sehingga hati kita tidak mampu menampung hal-hal yang lain. KB di sini nanti masalah duit, masalah hutang, masalah ini, masalah anak, semua disimpan dalam satu tempat. Sehingga ketika ada ilmu yang mau masuk ke dalam kolbu kita sudah nggak ke bagian tempat. Makanya hati kita itu dibersihkan. Tahu kalau masalah itu udah simpan di dompet. Besok saya bekerja, kalau ada masalah anak, ya udah jangan semua simpan di hati. Yang membuat ilmu kita susah. Yang ketiga adab dalam mencari ilmu adalah ta'zimul ilmi wa al-ilmi wal mu'allim. Menghormati, mengagungkan ilmu wa ahli ilmu dan orang-orang yang mempunyai ilmu wal mu'allim ilmu. Jadi adab yang harus kita pasang adalah menghargai, menghormati, mengagungkan ilmu beserta orang-orang yang mempunyai ilmu. Bahkan di dalam kitab Alim wal Muta'alim dijelaskan panjang sekali ajaran ada tentang mengaji. Kita dibersihkan. Yang keempat, adab mencari ilmu adalah ilqa'us simami ilal mu'allim, ilqa' al-maridi ilal tabib. Menyerahkan kendali kepada guru, sebagaimana menyerahkan sakit kita kepada dokter. Ketika kita punya guru rohani, guru yang tahu tentang kehidupan, yang sudah selesai dengan dirinya, maka serahkan diri kita kepada guru kita. Sebagaimana ketika kita sakit kronis, kita akan menyerahkan segala-galanya kepada dokter. Bahkan kata dokter, Pak, besok Bapak harus dioperasi. Baik dong, pada tangan. Setelah dioperasi, kita disuntik, dibius, tidak sadarkan diri. Kita sepasrah-pasrahnya kepada dokter yang menangani penyakit zahir kita. Tapi ketika kita punya penyakit batin, kita bodoh, tidak tahu Allah, kita ini sering menolak untuk dikendalikan oleh guru kita. Padahal penyakit batin ini lebih parah. Kalau seorang yang sakit stroke itu nggak bakal ditanya di akhirat, kenapa kamu sakit stroke, nggak bakal. Tapi kalau misalnya batin kita yang sakit, ini akan berdampak ke akhirat kita. Muta'adid, terus menerus berdampak pada akhirat kita. Maka ada pepatah dalam dunia tasawuf. Hendaklah seseorang kepada gurunya seperti apa? Kal mayit biyadil ghasl, seperti mayit di tangan seorang yang memandikannya. Lagi gitu, dia terserah itu. Itu adab yang paling penting dalam mencari. Kal mayit biyadil ghasl, seperti mayit berada di tangan seorang yang memandikannya. Pasrah. Sebagaimana dulu para sahabat ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, itu pasrah. Menyerahkan semuanya kepada Rasulullah SAW. Lalu para sahabat mentarbiyah para tabi'in pun sama, menyerahkan seluruh hidupnya kepada sahabat Rasulullah SAW. Terus sampai kepada guru-guru kita sekarang. Jadi perbandingan seperti itu, ketika kita sakit zahir, kita pasrah, sepasrah-pasrahnya tanpa interupsi, karena kita nggak tahu